Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini, guys. Oke. Bab 815 sampai bab 816. Bab 815, Aku mencuri perhatianmu. Wajah Ji Fei menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin. Dia tiba-tiba membuka lengannya dan menjepit Li Ruoxi dan Seng Lingyun di bawah ketiaknya. Dia meletakkan kakinya di tanah dan tiba-tiba melompat. Seluruh tubuhnya seperti burung dengan sayap terbuka. Langsung melompat di tempat. Hanya saja sayapnya agak aneh. Yang satu berwarna hitam dan yang lainnya putih. Yang berkulit hitam adalah Seng Lingyun. Dia mengenakan gaun malam berwarna hitam. Yang berkulit putih adalah Li Ruoxi. Dia mengenakan rok pendek berwarna putih. Kedua wanita itu baru saja melihat satu sama lain mengeluarkan pistol dan menarik pelatuknya. Mereka tahu bahwa Ji Fei telah ditipu dan masih sangat khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan melakukannya sudah memulai serangan kekerasan. Meskipun mereka percaya pada Ji Fei, mereka semua sangat takut dan gugup saat menghadapi moncong senjata yang hitam. Selama satu tembakan mengenai dia, dia pasti akan mati. Bagaimana Ji Fei bisa melindungi mereka bertiga? Sekarang, mereka berdua terbang di udara dalam pelukan Ji Fei, merasa hati mereka seperti dibodohi. Namun, kedua wanita itu memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka memeluk pinggang Ji Fei pada saat yang sama dan bersandar erat pada Ji Fei. Jika memungkinkan, saya lebih suka tetap seperti ini selamanya. Ledakan, tubuh Ji Fei mendarat di tanah, tepat pada waktunya untuk mengusir seseorang dari Suzong Eli. Aduh, lawannya berteriak, tubuhnya seperti bola di udara, dan dia belum bereaksi. Terdengar bunyi gedebuk saat menghantam kepala orang di gang Suzong di seberangnya. Kedua kepala itu bertemu, dalam sekejap, ribuan bunga persik bermekaran. Dan darah serta otak berubah menjadi kembang api yang indah, bermekaran di tempat kejadian. Semua orang di tempat kejadian melihat darah merah dan putih serta otak berceceran di udara, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ji Fei menurunkan kedua wanita itu dan berkata, "Tidak apa-apa." Kedua wanita itu dengan cepat melepaskan Ji Fei, berdiri tegak, dan melihat ke depan mereka. Gelas dan piringnya berantakan, dan tempat mereka duduk baru saja compang camping. Wajah Wolei menjadi pucat. Hanya Gu Qingzong yang masih makan dengan tenang. Mata Ji Fei tertuju pada wajah orang-orang yang tersisa di Suzong Land. Pada saat ini, meskipun ada keterkejutan, perbedaan, dan kemarahan di wajah mereka masih menunjukkan sedikit kegugupan. Mereka menatap Ji Fei dengan kompleksitas yang tak terlukiskan di mata mereka. Penembakan mereka barusan sangat cepat dan penuh dengan niat membunuh, namun tidak dapat dibayangkan pihak lain dapat melarikan diri dengan mudah. Terlebih lagi, lawan masih membawa dua wanita bersamanya. Dengan dua wanita seperti itu, mereka jelas memiliki permukaan serangan yang sangat besar dan dapat dengan mudah diserang. Namun meski begitu, tidak ada keberhasilan yang dicapai, jadi kecepatan seperti apa yang seharusnya. Terus serang dan pastikan untuk membunuhnya. Saat mereka sedang membayangkan dan berpikir, Su Gou telah mengeluarkan perintah. Ia juga terkejut dengan penampilan Ji Fei. Namun hal itu juga membuat niat membunuhnya semakin kuat dan semakin bertekad untuk membunuh Ji Fei. Semua pria itu mengangkat senjatanya lagi dan membidik Ji Fei. Namun, Ji Fei tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Li Ruoxi dan Seng Lingyun berseru pada saat bersamaan. Kedua wanita itu merasakan tubuh mereka melunak dan jatuh ke tanah bersama-sama. Namun tidak ada rasa sakit karena terjatuh.
saya hanya merasa sedikit terkejut. Ah, tiba-tiba terdengar seruan yang lebih keras. Inilah yang Sugou teriakkan. Dia tidak pernah menyangka Ji Fei akan tiba-tiba muncul di hadapannya. Kecepatan ini terlalu cepat. Sugou hendak mengangkat pistol di tangannya, tapi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tangannya. Ketika dia melihat lagi, dia melihat belati di tangan kiri Ji Fei, dan tangan Sugou sendiri yang memegang pistol telah jatuh ke tangan Ji Fei. Lengan bawahnya terpotong oleh belati, potongannya halus dan rata, seperti memotong tahu dengan pisau, tanpa ada duri. Anjing Su tidak merasakan sakit sama sekali. Bukannya tidak sakit, tapi terlalu cepat dan sarafnya belum merasakannya. Saat berikutnya, engah, darah mulai memercik dan menyembur kemana-mana seperti air yang keluar dari pipa yang pecah. Ah, anjing Sichuan menjerit menyayat hati. Dia segera menutupi lengannya yang patah dengan tangannya yang lain. Kepulan, serangkaian suara tembakan terdengar, dan orang-orang bersenjata yang tersisa tidak bereaksi. Sebuah lubang hitam muncul di antara alis mereka, dan kemudian darah muncrat. Saat berikutnya, berdebar, suara tubuh yang jatuh ke tanah seperti suara bola basket yang jatuh dari tepinya. Orang-orang ini bahkan tidak berteriak, dan mereka semua terbunuh. Mereka yang baru saja ketakutan dan berjongkok di tanah di tempat kejadian. Beberapa orang melihat mayat tergeletak di tanah dan di depan mereka, dan melihat darah mengucur dari alis mereka seperti air mancur. Ah, bagaikan musang yang merayap ke dalam kandang ayam, segalanya mulai kacau dan kacau. Saat Sugou, yang kehilangan tangannya, hendak pergi, dia merasakan sensasi terbakar di bagian belakang kepalanya. Ji Fei baru saja menembak, dan pistol dengan moncong yang sedikit panas diarahkan ke belakang kepala Sudok. Meski sangat panas, Sudok tetap merasa kedinginan, bahkan seluruh punggung dan tulang punggungnya terasa dipenuhi udara dingin. Dingin sekali, takut karena kedinginan, sangat dingin. Dingin sekali sehingga dia tidak tahu bagaimana menggambarkan kerumitan di hatinya. Namun inilah kebenarannya, giliranmu. Suara Ji Fei ringan dan lembut, tapi itu membuatnya merasakan udara dingin mengalir langsung dari tulang ekornya di sepanjang tulang belakang hingga ke belakang lehernya, dan seluruh tubuhnya menggigil. Kamu tidak bisa membunuhku, aku. Kamu adalah anjing Su, aku tahu. Ji Fei menyelesaikannya untuknya. Sugou terkejut, tapi segera menenangkan diri, senang mengetahuinya. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapatkan. Bang, yang paling membuatku kesal adalah orang-orang berbicara bodoh. Suara tembakan yang jelas terdengar, dan tubuh anjing Su itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Darah langsung muncrat seperti air mancur, lalu melesat ke segala arah. Anda tidak memerlukan terlalu banyak kata. Anda tidak memerlukan terlalu banyak penjelasan. Dan Anda tidak perlu menjawab pertanyaan apapun. Anda hanya perlu mengetahui satu hal. Brengsek, adegan itu benar-benar sunyi. Bahkan tangan Gu Qingzong yang sedang minum tidak bisa menahan gemetar sedikit pun. Begitu sedikit sehingga tidak ada yang menyadarinya, dan dia bahkan meminum sisa anggurnya. Kamu masih ingin lari? Suara Ji Fei terdengar, dan orang itu telah bergerak dan berada di belakang Keer. Keer, yang berdiri di dekatnya dan menyaksikan semua proses tersebut, bereaksi cukup cepat dan ingin melarikan diri. Karena di depan Ji Fei, dia seperti ayam yang sangat lemah. Sekarang Ji Fei mengetahui bahwa dia bahkan belum mengambil langkah sebelum dia ditangkap oleh Liu Fei dan kemudian ditangkap. Lepaskan aku, Keer memegang tangannya dan terus memukul, mencoba melepaskan diri dan melarikan diri, tapi gagal.
Akhirnya ledakan, Ji Fei langsung melemparkan Keer ke tanah. Aduh, Keer menjerit dan menutupi pantatnya, seolah-olah dia telah dihancurkan menjadi dua bagian yang tak terhitung jumlahnya. Mata Ji Fei sudah menatap Cao Dezang, pemimpin aliansi seni bela diri. Cao Dezang berdiri di sana, ketakutan seperti orang bodoh. Sulit dipercaya, ini bukan manusia. Namun, pemimpin Cao, aku mencuri perhatianmu. Kata-kata Ji Fei masih lucu dan mengejek, tapi hati Cao Dezang lebih kacau. Bab 816, Pertempuran dengan Aliansi Seni Bela Diri. Mencuri pusat perhatian, di mana Ji Fei mencuri perhatian. Baru saja, Ji Fei hanya membantu aliansi seni bela diri, keluar dari pengepungan. Su Ziqiang terbunuh, dan istrinya berlutut dan memohon bantuan aliansi seni bela diri untuk membalas dendam. Aliansi seni bela diri tidak hanya tidak berani berdiri, mereka bahkan tanpa malu-malu ingin berurusan dengan Ji Fei bersama Su Gou. Mereka tidak punya keuntungan, mereka tidak punya wajah. Hanya saja Ji Fei tiba-tiba mengambil tindakan dan melenyapkan Su Gou dan yang lainnya, mengabaikan aliansi seni bela diri mereka. Faktanya, jika Ji Fei benar-benar ingin membunuh orang-orang di aliansi seni bela diri, saya khawatir orang-orang di aliansi seni bela diri di depannya sudah mati. Bagaimana kalau mencuri perhatian? Cao Dezang tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengatakan ini, apalagi menjelaskannya. Haruskah dia memberitahu semua orang bahwa mereka, aliansi seni bela diri, tidak bisa melakukannya? Jika demikian, di mana Anda akan menempatkan wajah Anda di masa depan? Mendengus, Cao Dezang mendengus dingin, berpura-pura menghina dan menunjukkan kemarahan. Bibir Ji Fei melengkung dan dia menatap Cao Dezang. Jadi aku mencuri perhatianmu. Apakah kamu tidak puas? Cao Dezang masih terdiam. Mendengus, dia mendengus jijik lagi. Itu mudah. Bukankah kamu baru saja akan menyerangku bersama mereka? Kalau begitu ayo sekarang. Aku menunggu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, ekspresi antisipasi muncul di wajahnya, seolah dia merindukan sinar matahari dan hujan. Tapi senyuman di matanya penuh dengan penghinaan. Tapi hal ini membuat Cao Dezang semakin terdiam dan tertekan. Akhirnya, Ji Fei, kamu sangat kejam, jangan berani bergerak. Tahan. Tetapi Bang, Ji Fei mengangkat tangannya dan berkata pada Cao Dezang, apakah aku begitu kejam? Anda, engah. Cao Dezang memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Ji Fei, tidak menyangka pihak lain akan tiba-tiba memukulnya. Para murid aliansi seni bela diri di tempat kejadian mengepalkan tangan mereka dan menatap Ji Fei, mata mereka penuh amarah. Ji Fei menjawab dengan dingin, apakah kamu tidak yakin? Kamu bisa saja mengatakan kamu tidak yakin. Murid aliansi seni bela diri yang marah tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat wajah suram Ji Fei. Apalagi saat melihat mayat-mayat tergeletak di tanah, banyak orang yang melepaskan kepalan tangannya. Siapa yang berani merasa tidak puas? Bukankah itu bodoh? Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Cao Dezang mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berbicara dengan nada tenang. Ji Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke mayat pria yang tergeletak di tanah di Suzong Eli. Saya ingin bertanya sekarang apakah Anda anggota aliansi seni bela diri atau bukan? Saya, Cao Dezang tidak tahu harus menjawab apa. Tidak yakin, aku takut untuk ditundukkan oleh orang-orang itu sekarang. Dan aku bahkan ingin bekerja sama dengan mereka. Hasilnya, pihak lain dibunuh oleh Ji Fei seperti itu. Tapi kalau soal dorongan, di mana Anda menempatkan wajah Anda? Hidung anakku hilang, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan ini?
Jangan terima, kami tidak akan menerimanya. Cao Ping tergeletak di tanah dan berteriak keras. Ketika Cao Dezang mendengar putranya berteriak dengan suara yang berubah, amarahnya mulai meningkat. Dia memikirkan kekuatan Long Tang di belakangnya. Ya, saya tidak menerimanya. Dia menegakkan punggungnya dan menatap Ji Fei. Matanya dipenuhi rasa dingin dan arogansi. Hahaha, Ji Fei tiba-tiba tertawa, mendengus. Ji Fei, kebencian hari ini dan penghinaan hari ini. Aku, Cao Dezang, harus membalas dendam. Cao Dezang menunjukkan kesombongan yang dingin dan ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Ji Fei mengangguk dan melihat orang-orang yang berjongkok di tanah. Tidak buruk, bagus sekali, seperti yang diharapkan dari orang seni bela diri nomor 1 di kota Ningjiang. Dia benar-benar hebat. Haha, setelah mengatakan itu, dia bercanda dan tertawa lagi. Tamparan keras di wajah, telanjang dan ditampar wajahnya. Cao Dezang mengepalkan tinjunya dengan marah dan memandang semua orang dengan peringatan. Namun berdebar, wanita yang baru saja memohon kepada aliansi seni bela diri untuk membunuh anjing Su berlutut tepat di depan Ji Fei. Terima kasih, Tuan Ji, karena telah membalaskan dendam suamiku. Boom, 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 dia mengangkat kepalanya 3 kali ke arah Ji Fei. Sangat berterima kasih, wajah penuh air mata. Kurangnya kata-kata membuat Cao Dezang semakin bersemangat dan terhina. Wanita itu berdiri dan meludahi Cao Dezang. Ningjiang adalah orang nomor 1 di Liga Seni Bela Diri omong kosong. Saya pikir dia adalah orang terlemah nomor 1 seperti yang dikatakan Tuan Ji. Berdengung, Cao Dezang merasakan suara gemuruh di telinganya, dan wajahnya penuh amarah dan keengganan. Kamu ingin mati? Cao Dezang ingin marah. Wanita itu menoleh untuk melihat peserta perjamuan yang panik yang masih kehilangan ketenangannya. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Aku memohon padanya. Tapi dia sebenarnya ingin bergabung dengan musuh. Sekarang aku beri komentar saja, dan dia akan membunuh. Saya benar-benar orang nomor 1 yang mengejutkan dan tidak dapat dipahami. Haha, setelah wanita itu selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, dan kata-katanya menjadi lebih sarkastik dan menghina. Anda, Cao Dezang ingin naik dan menamparkan wanita itu sampai mati, tapi ketika dia melihat raut wajahnya, dia menahannya. Itu telah membuat hati orang lain menjadi dingin, dan membunuh wanita ini akan sangat mengerikan. Ji Fei sedikit kecewa saat melihat Cao Dezang menahan diri. Baru saja, dia tidak menyentuh aliansi seni bela diri, tetapi mempermalukan Cao Dezang, hanya untuk membuat karakter aliansi seni bela diri yang sudah runtuh terus runtuh. Jika Cao Dezang tidak menahan diri dan mengambil tindakan, itu akan menjadi pelengkap dan sentuhan akhir. Sayang sekali, Ji Fei, kebencian hari ini menunggumu. Aliansi seni bela diri kita pasti akan membalas dendam. Cao Dezang melihat bahwa dia tidak mendapatkan banyak manfaat dari Ji Fei. Jadi dia ingin segera pergi dan mendapatkan kembali wajahnya. Jadi dia sengaja meninggalkan kata-kata kasar. Namun Ji Fei memandang semua orang, karena aliansi seni bela diri dikenal sebagai yang nomor 1 di kota Ningjiang, dan pemimpin aliansi Cao meminta saya untuk menunggu. Saya pikir kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dalam 3 hari. Mendesis, terdengar suara terengah-engah di tempat kejadian. Ji Fei mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Murid-murid aliansi seni bela diri semua melihat mayat-mayat di tanah, banyak di antaranya dengan wajah ngeri. Ji Fei begitu santai saat menghadapi pistol. Apa yang akan terjadi jika dia menghadapi murid biasa seperti mereka dari aliansi seni bela diri?
Wajah mereka semua gugup dan takut, dan mereka semua memandang Cao Dezang. Cao Dezang juga sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Liga Seni Bela Diri Kota Nancy dipilih oleh Ji Fei dan 2 orang lainnya, tepatnya, dipilih oleh salah satu bawahannya. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah kata-kata kasar, dan saya hanya ingin mencari cara untuk melepaskannya. Anda tidak bisa membiarkan putra Anda terluka. Aliansi seni bela diri Anda dipermalukan, dan kemudian pergi dengan putus asa, bukan? Jika demikian, aliansi seni bela diri mereka tidak akan memiliki status atau posisi di seluruh kota Ningjiang. Justru karena itulah dia mengucapkan kata-kata kejam tersebut. Kini sudah lebih baik, kata-kata kasarnya diterima, bahkan ia mengeluarkan tantangan. Meskipun ada murid Xiao Qian di Liga Seni Bela Diri, hanya sedikit yang bisa menahan serangan Ji Fei, bahkan mungkin tidak ada. Bukankah ini pembantaian? Dia sedikit malu, sedikit takut, dan sedikit tidak berdaya dan tertekan. Oh, tepat ketika Cao Dezang tidak tahu harus berkata apa, Ji Fei berbicara lagi. Bagus, jika waktunya tiba, kami akan mengirim perusahaan keamanan Bameng untuk melawanmu. Saya harap Liga Seni Bela Diri Anda akan menjadi tempat bela diri yang otentik seni dan jangan terus bertarung. Tidak ada penjaga keamanan yang bisa mengalahkannya. Kata-kata Ji Fei yang ringan, lucu, dan penuh ejekan, namun membuat Cao Dezang semakin sedih. Tekanan pada Alexander, mendengus, jangan khawatir. Aliansi seni bela diri kami pasti akan menjawab tantangan ini, dan kami pasti akan memberitahu Anda apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Cao Dezang hanya bisa gigit jari dan setuju. Ji Fei tersenyum dan mengangkat alisnya. Oke, saya harap masih ada aliansi seni bela diri di kota Ningjiang dalam 3 hari. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat ke dari tanah, memandang Li Ruoxi dan berkata, ayo pergi. Li Ruoxi berlari dan pergi bersama Ji Fei. Dia meninggalkan semua orang dengan sosok yang tinggi dan tampan. Melihat jejak rok putih Li Ruoxi di tanah, semua orang menyadari bahwa Ji Fei telah membunuh begitu banyak orang dan pakaiannya tidak berantakan. Semua orang kaget, bersambung.